Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Mariati dari SMP IT Torik Binzia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2, sedang melaksanakan PPL Aksi 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Torik Binzia hebat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran. Ini pertemuan kita yang kedua ya, setelah kemarin kita membahas teks fabel. Kita akan membahas mengenai struktur dan wawasan kebahasannya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu menanyakan dulu siapa yang tidak hadir? Aska dan Raya, Bu. Aska dan Raya. Kenapa Aska dan Raya? Sakit, Bu. Mulai, kita berdoa dulu yuk. Nadira dipimpin doanya, Nadira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kemarin kita sudah membahas mengenai ciri-ciri fabel ya. Ada yang masih ingat apa itu fabel? Tokoh hewan. Ya betul, tokoh yang merupakan hewan. Oke, terus apa lagi ciri-ciri fabel? Hewannya bisa berbicara dan memiliki sifat layaknya manusia. Betul, hewannya bisa berbicara seperti Manusia ya. Lalu konfliknya seperti apa konfliknya? Seperti konflik pada kehidupan manusia. betul. Konfliknya seperti konflik kehidupan manusia. Sekarang kita akan bahas mengenai struktur teks fabel ya. Nah, struktur teks fabel itu setiap teks itu punya struktur. Struktur itu apa? Kalau dalam tubuh kita ya, rangka badan nih. Kita mempunyai struktur badan dari kepala, badan sampai kaki. Nah, teks pun begitu ya. Kalau teks sebelumnya teks LHO itu ada apa aja? Masih ingat nggak? Orientasi. Salah. Apa? K. Ada definisi. Ada definisi bagian sama penutup. Ya. Oke, sebelumnya kita lihat video dulu ya. Oke. Sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruknya sihmu. Kamu hanya bisa terdiam dan Itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semut kasih. Naik apa tadi judulnya? Untuk kuliah. Hati mulia ya. Oke, apa tokoh siapa saja yang ada di situ? Semut, kepompong dan kupu-kupu. Ya sama sebenarnya kepompong itu kupu-kupunya ya. Lalu latarnya kira-kira di mana latarnya? Taman sekolah. Betul, ini taman sekolah. Terus ada kompetensi dasarnya. Kamu membahas mengenai menelaah struktur kebahasaan dan fabel dan legenda ya. Lalu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis struktur fabel yang dibaca. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya. Orientasi itu adalah bagian teks fabel atau legenda yang berisi pengenalan, misalnya pengenalan tokoh atau latar. Lalu ada, kalau di strukturnya ada komplikasi. Ini yang pertama orientasi, kedua komplikasi. Ini tidak boleh tertukar. Ini harus pertama, lalu kedua komplikasi. Komplikasi itu apa? Komplikasi itu adalah bagian teks fabel atau legenda yang ditandai dengan munculnya permasalahan atau konflik. Ada resolusi. Resolusi ini adalah penilaian penyelesaian
Koda. Koda ini pesan, betul, atau amanat. Nah ini kalau di fabel biasanya tertulis. Jadi dia namanya kodanya tersurat, ya. Nah ini kodanya bagian terakhir dalam cerita yang berisi amanat atau pesan. Di sini diperkenalkan ada suatu hari yang cerah. Ini yang namanya latar apa? Suasana. Iya, latar suasana. Terus ada seekor semut. Nah di sini tokoh. Jadi diperkenalkan dulu latarnya dan tokohnya, ya. Oke, lanjut. Komplikasi munculnya masalah atau konflik, ya. Lalu unsur kebahasaannya nih, ya. Jadi di unsur kebahasaan ini nanti ada materi. Nah, yang pertama ada kata si dan sang. Si dan sang, ya. Pernah dengar nggak si dan sang? Nah, oke, kalau misalnya kamu si kancil atau si semut, si kepompong, si kupu-kupu. Nah, si di sini namanya kata sandang. Akhirnya ada kata keterangan, ya. Nah, ini kata keterangan juga sudah kita pelajari, ya. Karena di sini ada latar di cerita, maka untuk menjelaskan latar digunakan sarana berupa kata keterangan. Ada yang namanya konjungsi. Ayo, masih ingat siapa yang ingat konjungsi? Ya, ada kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, ini paham? Paham, ya. Perhatikan nih di depan. Ada teks belalang sembah, ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Nih ya, 6 paragraf mengenai belalang sembah. Lalu kalian ibu minta mencari strukturnya, tentukan, ya. Nih. Kalau mengerjakan kita baca dulu, oke? Baca. Siapa yang mau baca? Naswa apa? Oke, Naswa dulu deh. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari. Akan tetapi, melihat belalang lemas, kelaparan, semut tidak tega dan memberi makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang. Terima kasih Naswa dan Naura. Oke ya, tepuk tangan. Jadi ya. Lalu kalian mencari, ya. Mencari ada kata sandangnya, ya. Di orientasi ada apa saja, lalu di komplikasi ini sudah dikasih contoh 1. Kalian tinggal mengisi sisa-sisa yang kosong. Oke, selamat mengerjakan. 20 menit lagi, ya. Ini tadi gue ada solusi.
Belalang sembah. Unsur kebahasaan pada teks fabel Belalang sembah. Pertama, orientasi atas sandang si dan sang itu mendekati sang belalang. Kata-kata Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, Ibu akan menyamakan jawaban kalian ya. Untuk struktur, perhatikan. Apa strukturnya? orientasi. Ini masuk di orientasi nih. Lalu paragraf 2 sampai paragraf ke 3. 2, 3, 4. Ya, ini adalah Aplikasi. aplikasi. Ya, resolusi dan terakhir Oke, ada yang sama seperti Ibu? Oke, bagus ya. Berarti sudah bisa memetakan strukturnya. Kita waktunya sudah berakhir ya. Untuk pembelajaran kali ini mengenai struktur dan bentuk kebahasaan sudah selesai. Nanti di rumah Ibu akan memberikan kalian evaluasi berupa kuisis seperti biasa ya. Ya, 10 soal dikerjakan di rumah. Oke, sama-sama kita mengulang lagi materi hari ini ya. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenai struktur teks fabel. Apa saja strukturnya? Coba. Orientasi, aplikasi, resolusi, Tidak boleh ditukar urutan. Lalu tadi kita belajar tadi orientasi. Ibu tanya dulu. Firsa tadi orientasi tentang apa, Firsa? tentang penjelasan karakternya itu Ya, perkenalan tokoh atau latar, betul ya. Terus Aisyah tadi komplikasi itu tentang apa, Aisyah? tentang konflik, Ya, resolusi. penyelesaian konflik. Ya, betul. Penyelesaian konflik atau pemecahan masalah dan terakhir kode apa kode? Tetap pesan yang disampaikan. Oke ya. Terus tadi kita belajar kata sandang ada apa aja? Ada apa saja? Betul. Ada kata keterangan, ada kata keterangan tempat. Dan waktu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Supaya pembelajaran hari ini berkah ya, mendapatkan ilmu. Dipimpin doa dulu sama ketua kelas Nadira.